Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bislamin dinan Muhammadar rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mari kita turunkan rasa syukur kita segala limpahan nikmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam ta'lim kita. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang. Mari kita manfaatkan dan sebaik-baiknya, karena memanfaatkan segala karunia yang Tuhan berikan Allah adalah bagian dari bersyukur kepada Allah. Insyaallah hari ini kita akan mulai membahas tentang Rasul, utusan Allah. Jadi kalau kita renungkan kembali tentang iman kepada Rasul, itu terkandung sebuah pemahaman bahwa kita diharuskan untuk bisa memahami, mengenali setiap Rasul yang telah diutus untuk kita semuanya. Para Rasul itu memang diutus oleh Allah untuk membimbing kita. Di antaranya kalau kita lihat di dalam surah Jum'ah, Allah sudah memberikan ilustrasi gambaran walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa zakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Jadi artinya Allah sudah memberikan pemahaman pada kita bahwa ketika Allah mengutus seorang rasul itu bukan untuk membimbing kita, membimbing manusia. Yang memang kalau kita renungkan kembali bahwa setiap manusia yang dilahirkan di bumi Allah itu memang dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan lemah, dalam keadaan bodoh, dalam keadaan tidak tahu. Karena itu maka diutuslah seorang rasul, dan kita paham bahwa rasul itu harus kita patuhi, kita ikuti, karena memang itulah Allah mengutus untuk kita semua. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu. Apa yang disampaikan rasul maka ambillah, lakukan, laksanakan, dan apa yang dilarang berarti kita harus menjauhinya. Para Rasulullah itu memang diberikan mukjizat, mukjizat sebagai sebuah argumen, bagaimana kalau umatnya itu menolak, mengingkari tentang risalah yang telah diberikan pada yang bersangkutan. Karena itu Allah perlu mengutus seorang rasul yang dibekali dengan mukjizat. Dengan mukjizat itu Allah akan menunjukkan betapa rasul yang telah diutus itu memiliki mandat yang luar biasa, yang memang harus coba kita pahami bahwa ini yang harus coba kita imani, karena kita dalam hidup ini kita tidak boleh abai dan mengesampingkan setiap utusan yang telah diutus oleh Allah dengan membawa misi, membawa manusia kepada jalan kebenaran. Di dalam surat Al-Baqarah yang di ayat 87 Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'di bir-rusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi-ruhil qudus afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa, dengan membawa kitab Taurat, dan kami susuli setelah rasul-rasul itu dengan rasul lain yang tujuannya adalah untuk tetap membimbing manusia. Dan kami telah memberikan kepada Isa putra laki-laki Maryam al-bayyinat, penjelasan, wa ayyadnahu birruhil qudus, dan kami kuatkan ia dengan Roh Kudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Apakah ketika datang kepada kalian seorang utusan yang dimana utusan itu membawa ajaran yang tidak kalian sukai, sebagian dari para rasul itu kalian bunuh dan sebagian lagi kalian dustakan. Ini berarti apa? Menjadi sebuah pemahaman yang coba kita luruskan kembali, bahwa rasul itu diutus sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, penting dalam kehidupan kita.
Karena itulah yang perlu kita coba pahami, bahwa menjadi manusia itu ya memang terikat dengan apa yang menjadi skenario yang Allah tidak pernah menzalimi kepada manusia. Jadi ketika Allah memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada kita, sadarilah bahwa itu tidak akan terjadi sebelum diutus kepada mereka seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami tidak akan menghadap manusia sebelum didatangkan kepada mereka seorang rasul, seorang utusan yang akan membimbing mereka. Jadi yang coba kita renungkan kembali adalah bagaimana kita tuh peduli dengan urusan-urusan yang dibawa oleh Rasul. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan ya, di dalam surat Ali Imran ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku, Rasul ya, Rasulullah. Ya, niscaya apa yang terjadi? Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Ya, ini mari kita coba luruskan pemahaman kita, karena kalau kita coba lihat kembali betapa kita sebagai manusia itu masih belum peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang disampaikan Rasul. Ya, padahal Allah dengan tegas menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul, sampaikan Rasul, maka tugas kita adalah bagaimana kita mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Dan apa yang dilarang, yang dicegahnya, ya maka kita harus berusaha untuk menjauhi apa yang menjadi sesuatu yang tidak disukai, yang tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi nampaknya ya memang manusia itu punya karakter yang memang maunya sendiri, yaitu seringkali mereka berpaling ya, dengan beranggapan bahwa mereka itu bisa menjalani hidup ini dengan tanpa berpegang pada risalah yang dibawa oleh baginda Rasul. Di antaranya termasuk juga baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada sebuah nasihat yang kita renungkan bersama ya. Dalam sebuah majelis Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada kita semuanya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Wa may yaba ya Rasulullah, maka faman ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Rasul yang menerangkan pada kita, ya, setiap umatku nanti pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau. Nah, para Rasul terheran-heran, para sahabat terheran-heran mendengar statement dari Rasulullah SAW. Maka ada di antara mereka bertanya, wa may aba ya Rasulullah, siapa geran mereka yang enggan masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasul dengan tegas menyatakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku, sungguh ia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat, sungguh mereka itulah yang sebenar-benarnya enggan masuk surga. Mari kita coba lihat pada diri kita, apakah kita sudah peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum kita, dan yang perlu kita renungkan bersama, apakah kita sudah bersungguh-sungguh untuk bagaimana kita mempelajari nasihat-nasihat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tadi. Nah, ini sebagai pengantar, insya Allah nanti ke depan akan kita lanjut kembali. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita, kesabaran pada kita untuk selalu istiqomah. Dan harapan kita semoga itu dibawatkan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, mari kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.